ada agenda setting yang merupakan hasil dari exposure atau merupakan hasil dari liputan-liputan yang disampaikan oleh media. Media yang kita bicarakan di sini bisa berupa mass media yang tradisional yang Bapak dan Ibu kenal, gitu, koran, TV, radio dan sebagainya, atau juga media-media yang agak lebih mungkin kontemporer, gitu ya, media sosial. Sudah menjadi bahan perbincangan di media sosial, bahan perbincangan di mass media, maka itu menjadi media agenda setting. Artinya ada suatu isu yang diangkat secara khusus oleh media. Nah, kalau dia sudah menjadi masuk ke dalam media agenda setting, kemudian biasanya muncul public agenda setting, karena publik atau masyarakat umum pada dasarnya mendapat paparan dari media yang mereka baca, mereka lihat, dan mereka melakukan interaksi setiap harinya. Jadi, Bapak dan Ibu, media setting yang dilakukan oleh mass media maupun media-media sosial media yang lain itu membantu membentuk kesadaran publik terhadap suatu isu tertentu. Jadi kalau kita misalnya dalam hal ini bicara mengenai JKN, gitu ya, mengenai jaminan kesehatan nasional, kita kan sering sekali melihat liputan-liputan yang ada baik di TV, koran, radio maupun di media sosial. Orang-orang memperbincangkan mengenai JKN dan mengenai BPJS. Baik itu dari sisi regulasinya yang dibincangkan atau dari implementasinya di lapangan. Yang perlu kita perhatikan adalah bahwa ternyata media tidak mutlak menyampaikan realita apa adanya. Kadang-kadang mereka menyaring dan membentuk dalam tanda petik realita yang mereka sampaikan. Jadi kita bisa melihat bedanya kalau kita baca koran yang satu dengan koran yang lain. Walaupun beritanya sama, kita bisa melihat bahwa angle-nya mungkin berbeda, gitu ya. Itu yang memang dilakukan oleh media. Jadi mereka memframing suatu realita menjadi sesuatu yang bisa berarti berbeda bagi banyak orang yang membacanya. Jadi peran media dalam membentuk opini publik itu sangat besar sekali. Kalau dalam kerangka teori yang kita bisa pelajari di sini, mereka melakukan pemilihan terhadap isu-isu yang mereka akan angkat. Sehingga kalau kita memperhatikan juga melakukan scanning terhadap pemberitaan-pemberitaan yang dilakukan di media, kita akan melihat bahwa mereka memang selektif memilih mereka mengangkat isu yang mana. Jadi tidak semua media mungkin mengangkat hal yang sama dengan cara yang sama. Perspektifnya bisa berbeda-beda. Ada banyak kepentingan yang terlibat di situ. Itu yang mereka sebut dengan agenda building. Jadi suatu isu bisa menjadi agenda di media karena mereka pilih. Mereka secara selektif mereka memilih isu mana yang mereka angkat dan mereka mau soroti. Dan kadang-kadang kita sebagai publik, sebagai audiensnya akan secara tidak langsung, baik sadar maupun tidak sadar, memiliki fokus perhatian yang khusus terhadap suatu isu karena memang kebetulan pada saat itu media menyoroti hal yang sama. Jadi kadang-kadang kita bisa melihat ya, suatu berita itu mungkin bisa dibahas berhari-hari gitu, bahkan sampai berminggu-minggu, sehingga semua perhatian publik adalah mengarah ke isu itu, seolah-olah tidak ada isu lain yang lebih penting dari itu ya. Kadang-kadang itu memang dilakukan dan itu adalah upaya untuk membentuk suatu opini publik. Kalau dia sudah masuk dalam opini publik, dia sudah menjadi public agenda, dia menjadi apa yang kita sebut sebagai public discourse. Kita mulai bicara mengenai hal itu, mulai ada perdebatan, ada diskusi, ada pro dan kontra dan seterusnya. Nah, dari situlah baru dia bisa masuk ke dalam agenda kebijakan, karena secara formal para pengambil kebijakan kan tidak selalu setiap saat ya mereka melihat bahwa oh ini saya perlu merubah ini, oh saya merubah itu. Mereka melihatnya dari kenyataan yang ada sehari-hari. Kalau mereka melihat bahwa ada public opinion tertentu mengenai suatu isu tertentu dan ini dianggap penting atau dianggap sebagai suatu hal yang urgent, maka mereka akan langsung mengambil langkah, gitu. Tapi kalau itu tidak masuk ke dalam agenda mereka, tentu saja mereka mengabaikan. Dan bagaimana itu bisa masuk dalam agenda mereka? Karena ada exposure. Jadi begitu dia sudah menjadi public agenda, dia akan masuk ke dalam policy agenda kalau
sudah ada key decision makers yang melihat bahwa ini merupakan isu yang penting sehingga patut untuk diangkat menjadi agenda kebijakan formal. Ini yang disebut oleh oleh Cobb and Elder sebagai policy agenda setting. Jadi dia masuk ke dalam agenda kebijakan publik. Nah, karena kita bicara mengenai strategi agenda setting, makanya kita harus melihat ketiga agenda setting yang sebetulnya terjadi. Agenda setting yang terjadi baik melalui media, agenda setting yang terjadi di masyarakat pada umumnya, dan policy agenda itu sendiri. Tidak bisa kita pisah-pisahkan bahwa ini berdiri sendiri, karena mereka sebetulnya saling mempengaruhi. Lalu bagaimana strategi agar suatu isu itu bisa masuk ke dalam kebijakan, agenda kebijakan? Kita melihat di sini bahwa ada faktor dari personal experience dan interpersonal communication. Artinya ada pihak-pihak yang mungkin punya pengalaman pribadi, kontak langsung dengan isu tersebut dan mengangkat isu ini. Atau juga bisa dari interpersonal communication. Ini yang kita sering sebut sebagai lobby dan advokasi, gitu ya. Kalau ada lobbyisnya, ada orang-orang yang mengadvokasi, tentu saja isu ini bisa masuk menjadi suatu policy agenda. Oleh karena itu, penting juga untuk melihat siapa kira-kira yang memiliki akses kepada key decision maker untuk mengangkat isu tertentu sehingga masuk ke dalam agenda kebijakan. Tapi selain itu, selain akses kepada key decision maker, kita juga melihat bahwa ada faktor real world indicators of the importance of an agenda. Jadi artinya harus ada indikator-indikator yang mereka lihat memang ada dalam kehidupan nyata sehari-hari. Ini bisa saja karena tadi ada media exposure yang luar biasa besar, mungkin setiap hari keluar beritanya gitu ya. Atau bisa juga karena ada opinion leaders. Jadi ada key opinion leaders, ada tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh akademisi atau tokoh-tokoh politik yang mungkin membicarakan mengenai isu ini, sehingga ini menjadi perhatian publik. Jadi artinya kalau kita ingin, katakanlah kita ingin berbicara mengenai merubah suatu kebijakan, baik itu kebijakan yang besar, yang sifatnya makro tadi, undang-undang misalnya, atau kebijakan-kebijakan yang kecil, misalnya permennya mungkin dirubah atau begini. Maka harus ada key opinion leaders, ada orang-orang kunci yang memiliki kemampuan untuk mempengaruhi opini publik bahwa ini adalah isu yang penting. Ini bisa siapa saja, bisa akademisi, bisa peneliti, bisa tokoh politik, bisa tokoh masyarakat, bisa siapa saja. Atau juga bisa sebetulnya orang-orang yang mungkin dianggap memiliki expertise di bidang tersebut. Nah, yang tidak boleh kita lupakan adalah bahwa tetap ada yang namanya gatekeepers di policy agenda setting. Jadi artinya ada sistem, ada mekanisme yang menyebabkan berbagai banyak isu yang ada di masyarakat itu tidak semuanya masuk ke dalam agenda kebijakan. Ada banyak isu-isu lain yang tidak masuk ke dalam agenda kebijakan. Kenapa? Karena ada mekanisme gatekeepers-nya. Artinya apa? Artinya kalau kita ingin memasukkan suatu ide untuk merevisi kebijakan tertentu, maka kita juga harus mengidentifikasi siapa gatekeepers-nya. Siapa yang kira-kira jaga gawang gitu sehingga menyaring supaya isu ini tidak masuk ke dalam agenda kebijakan. Siapa yang kira-kira bisa menggolkan gitu. Jadi banyak sekali tokoh-tokoh yang aktor-aktor yang berpengaruh dalam strategi agenda setting, baik itu tadi sifatnya undang-undang, sifatnya besar, maupun yang sifatnya permen. Itu harus kita yang pintar-pintar memilih gitu ya. Kita mau masuk dari strategi yang mana? Apakah kita mau melakukan exposure dulu di media sehingga terbentuk opini publik, atau kita mau langsung menyasar kepada para key decision maker ini melalui opinion leaders, atau bagaimana? Dan kalau sudah masuk ke dalam policy agenda, khususnya untuk aturan atau regulasi yang sudah berjalan, yang sudah diimplementasikan, tentu saja ada proses-proses hukum yang harus dilewati.
Dan proses-proses hukum apa yang harus dilewati inilah yang akan dibahas oleh pembicara kedua, saya pikir yang lebih ahli dalam hal ini. Apa saja pilihan-pilihan proses hukum yang bisa dilakukan kalau suatu isu sudah masuk ke dalam agenda kebijakan untuk direvisi atau untuk dibahas kembali. Begitu saya pikir yang bisa saya sampaikan, Mas Uki. Terima kasih banyak. Saya serahkan dengan Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Di sini memang kita akan melihat bagaimana tadi menyambung sedikit untuk benang merahkan tadi yang disampaikan oleh narasumber sebelumnya, Ibu kita, bahwa terkait dengan policy agency ini sendiri kita juga akan sangat besar dipengaruhi oleh adanya politik hukum. Nah, di politik hukum ini nanti kita akan lihat bagaimana tadi kan ada aspirasi ya, permasalahan-permasalahan yang di lapangan itu kita lihat sebenarnya di dalam politik hukum itu kita kan akan lihat siapa yang punya kewenangan di dalam membuat regulasi. Nah, di sini kita akan melihat sebelum masuk ke dalam konteks bagaimana judicial review atau legislative review terkait dengan agenda-agenda regulasi pengaturan dari JKN sendiri, kita melihat mengutip, saya mengambil dari Hans Kelsen yang menyatakan bahwa suatu peraturan umum itu dikatakan adil jika benar-benar diterapkan kepada semua kasus. Yang menurut isinya, peraturan ini harus diterapkan, disesuaikan dengan kasus yang lainnya, sehingga tidak ada diskriminasi atau pembedaan terhadap penerapan kasus yang ada. Nah, karena hukum itu isinya kaidah dan sifatnya juga ada regeling atau base checking, bisa bersifat pengaturan atau keputusan, sehingga di sini kita dalam konteks apakah dia akan kita lakukan revisi suatu peraturan, pencabutan, perubahan, ini kita kaitkan juga dulu dengan konteks seperti apa bentuk peraturan perundang-undangan itu mengacu kepada hierarki peraturan perundang-undangan. Di sini karena Indonesia adalah negara hukum, berarti kita akan melihat di dalam hierarki peraturan perundang-undangan itu sendiri yang diatur secara khusus di Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Itu dasar hukum yang pertama kita melihat di dalam hierarki yang terkuat itu adalah di Undang-Undang Dasar 1945 yang disebut dengan konstitusi. Lalu ada TAP MPR, lalu ada undang-undang, peraturan pemerintah pengganti undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden, dan peraturan daerah, dan peraturan kepala daerah baik provinsi maupun kabupaten kota. Nah, di sini berdasarkan hierarki inilah nanti yang akan kita lihat kewenangan siapa yang dapat memiliki untuk perubahan peraturan perundang-undangan tersebut. Nah, untuk perubahan yang terkait dengan undang-undang ini adalah kewenangan dari lembaga legislatif bagi yang ada di level pusat. Sedangkan untuk peraturan-peraturan daerah itu adalah kewenangan dari legislatif yang berada di level daerah. Nah, di sini kita harus lihat juga di dalam perubahan undang-undang para legislator tadi itu dia harus tahu bagaimana asas di dalam penerapan peraturan perundang-undangan itu, sehingga pada saat dia menyusun suatu undang-undang atau regulasi yang tertinggi dalam konteks di bawahnya konstitusi, itu dia harus menerapkan asas lex superior derogat legi inferiori. Lalu dia harus melihat bagaimana kalau superior berarti dia harus melihat aturannya, dia membuat produk yang lebih rendah, dia harus melihat yang lebih tinggi. Kalau dia membuat yang lebih khusus, dia harus mengacu kepada aturan yang lebih tinggi yang bersifat generalisnya. Nah, begitu juga yang posteriori, aturan yang lama itu tidak bisa dia jadikan acuan, dia harus mengacu kepada aturan di bawahnya. Nah, untuk yang superior derogat legi inferiori ini nanti akan mengacu bagaimana undang-undang itu harus mengacu kepada konstitusi. Sedangkan untuk lex specialis derogat legi generali ini adalah peraturan-peraturan teknis yang harus sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari undang-undang atau aturan yang lebih tinggi itu menjadi aturan spesifiknya. Sedangkan yang posteriori, nah ini yang biasanya banyak diimplementasikan pada agenda-agenda JKN pada aturan-aturan yang levelnya teknis yang digunakan di daerah atau di lapangan, di mana pada lex posteriori derogat legi lex priori ini aturan-aturan nuansa perubahannya sangat respon terhadap peraturan-peraturan itu harus segera direspon baik oleh
para legislator maupun eksekutor yang ada di daerah, terutama ada national health regulation yang ada di atas itu harus diimplementasikan bagaimana perubahan peraturan-peraturan yang terbaru sehingga posteriori aturan yang lama itu tidak bisa dijadikan dasar untuk implementasi aturan-aturan yang sudah direvisi atau sudah dicabut tersebut. Jadi dari 3 asas ini yang bermain nanti di dalam mengimplementasikan dan bagaimana kedudukan atau posisi dari executive review atau dalam hal ini legislative review terkait dengan peraturan perundang-undangan yang ada. Nah dari sini kita mengacu juga tujuan hukum itu sebenarnya adalah untuk menciptakan ketertiban atau menjaga keseimbangan dalam masyarakat. Nah kalau kita lihat dari fungsi hukum Lawrence Friedman ini sifatnya itu fungsi hukum itu ada 3 ya, sebagai social control, sebagai dispute settlement, dan sebagai social engineering. Nah, kalau kita lagi mengacu lagi fungsi hukum itu penegakan hukum. Kalau menurut Suryono Sukanto itu kan ada 5 faktor yang akan mempengaruhi suatu peraturan atau penegakan aturan itu berjalan atau tidak, itu dipengaruhi oleh 5 faktor. Faktor yang pertama itu adalah aturannya itu sendiri atau regulasinya. Nah, sehingga kalau kita melihat apakah suatu penegakan hukum ini jalan atau tidak terhadap suatu pengaturan itu karena lihat aturannya. Tapi tidak terpisah juga kita melihat ke faktor berikutnya, yaitu adalah aparat atau hal ini struktur dari pembentuk peraturan perundang-undangan. Sehingga lihat bahwa di dalam struktur di sini adalah aparat yang membuat atau menjalankan peraturan perundang-undangan itu kadang tidak berkompeten di bidangnya, sehingga dia tidak punya kewenangan untuk mengatur undang-undang tersebut, sehingga mohon maaf ada peraturan-peraturan yang mandul ya, tidak implementatif di lapangan. Nah, lalu di penegakan hukum menurut Suryono Sukanto juga bisa dipengaruhi juga oleh adanya sarana prasarana. Nah, di sarana prasarana ini tidak hanya terkait dengan financing saja, pembiayaan saja, tapi juga harus didukung bagaimana suatu peraturan itu bisa terimplementatif dengan didukung penegak hukumnya bagaimana, sarana prasarana penuhnya seperti apa. Lalu kalau kita dikaitkan dengan masalah JKN, dalam konteks sarana prasarana, kalau aturan yang di level nasional, health regulation terkait JKN itu harus diimplementasikan sampai bentuk teknis, diberikan perpanjangan kewenangan pada daerah atau legislatif body yang ada di daerah untuk membuat, menginterpretasikan aturan-aturan nasional sesuai dengan kebutuhan distrik masing-masing, sehingga tidak nasional langsung implementasikan di daerah. Sebagai contoh nanti di sini bisa saya lihat di slide terakhir terkait dengan membership. Di dalam sarana prasarana membership terkait dengan sistem rujukan itu setiap daerah pasti memiliki permasalahan yang berbeda, sehingga tidak bisa disamakan aturan di level nasional dengan level-level daerah, sehingga daerah harus mendefinisikan seperti apa sih bungkus payung hukum dari pelaksanaan membership ataupun terkait dengan sistem rujukan yang ada di daerah, apalagi kalau daerah tersebut adalah daerah yang memiliki sistem rujukan regional ataupun daerah. Kalau regional berarti melibatkan kabupaten kota tetangganya atau antar wilayah tersebut. Lalu yang keempat, ini faktor penegakan hukum juga dipengaruhi oleh adanya masyarakat. Nah, masyarakat ini kalau kaitkan dengan JKN, karena tujuan utama dengan adanya review roadmap dari JKN sendiri itu kan universal health coverage-nya pada tahun ini diundur tahun 2019. Nah, sehingga kita harus mengevaluasi apakah di tahun 2019 masyarakat yang dianggap sebagai universal health coverage itu sudah tercover. Nah, sedangkan untuk mencapai itu harus ada tataran dalam konteks tidak hanya dalam konteks pelaksanaan, tapi dalam konteks pelaksanaan aspek regulasi dan perlindungannya. Apakah benar-benar masyarakat yang tercover itu sudah benar-benar mendapatkan benefit dari pengaturan yang diatur oleh negara sampai dengan ke level-level di daerah tersebut. Nah, sehingga di masyarakat ini kita harus bisa mendefinisikan masyarakat seperti apa yang perlu mendapatkan perlindungan, apakah PBI atau non-PBI, harus strict pengaturannya seperti apa. Tidak semua daerah memiliki aturan-aturan yang memberikan payung hukum terkait dengan penyelenggaraan JKN terkait dengan agenda-agenda di lapangan yang pro kepada yang PBI. Nah, sehingga benefit yang didapatkan oleh membership ini tidak secara komprehensif ya mendapatkan manfaat dari pengaturan tersebut. Nah, dan yang terakhir adalah budaya hukum. Nah, di budaya hukum ini terkait keseluruhan membungkus semua faktor penegakan suatu peraturan itu berjalan, penegakan hukum itu berjalan atau tidak, itu dikaitkan dengan adanya kepatuhan terhadap menjalankan aturan. Sehingga aturan dibuat tapi tidak dilaksanakan, itu sama saja dalam konteks kepatuhan terhadap peraturan itu tidak terimplementatif sampai di lapangan. Nah, ini tadi yang disampaikan
kaitannya dengan penegakan hukum. Kalau kita melihat tujuan dan fungsi hukum itu sendiri, karena hasil akhirnya adalah untuk mendapatkan kepastian hukum. Nah, di sini kepastian hukum kalau kita lihat secara normatif itu kita akan melihat adalah tujuannya itu adalah untuk mengatur secara jelas dan logis. Jadi tidak multitafsir. Itu yang pertama harus kita sebutkan. Jelas dan logis itu bisa diterima, tidak menimbulkan keraguan-raguan dan tidak mendefinisikan sendiri. Sehingga apabila tidak multitafsir ini harus didefinisikan sesuai kebutuhan dari yang akan terkena dari peraturan perundang-undangan tersebut. Dan selanjutnya logis ini juga dapat diartikan bahwa dia tidak dapat menimbulkan konflik antar norma atau aturan-aturan yang lain, sehingga tidak ada konflik juga terkait dengan multi stakeholder yang terkait dengan kewenangan masing-masing kelembagaan yang ada. Nah, di sini kita melihat untuk apakah kewenangan tadi saya dari awal sudah menyebutkan adanya kewenangan dalam membuat regulasi. Di sini kewenangan menurut Hamid Estami sendiri menyatakan bahwa peraturan perundang-undangan itu adalah peraturan negara. Memang dia adalah aturan tertulis yang di tingkat pusat dan tingkat daerah itu dibedakan berdasarkan kewenangan peraturan perundangan. Jadi luas cakupan dari pengaturan dari suatu undang-undang tersebut. Sifatnya di sini bisa atributif maupun delegasi. Nah, atributif di sini dapat didefinisikan yaitu khusus atribusi kekuasaan pembentukan peraturan perundang-undangan yang sering diartikan sebagai pemberian kewenangan kepada badan atau lembaga atau pejabat negara tertentu, baik oleh pembentuk undang-undang dasar maupun pembentuk undang-undang. Nah, sehingga di sini dalam atribusi ini melekat sebagai perpanjangan tangan dari legislator tadi. Nah, sehingga kalau atribusi kewenangan di sini kita melihat bahwa dalam bentuk pelimpahan wewenang tersebut dia memiliki kewenangan untuk membuat aturan diri sendiri, tapi tidak terlepas dari kewenangan yang diberikan oleh pemberi wewenang sebelumnya. Nah, dalam konteks kita melihat dalam teori pemisahan kekuasaan negara, ini kita masuk ke ilmu negara sedikit, karena kaitannya dengan pemberian kewenangan ini di Indonesia sendiri berdasarkan kalau kita mengacu kepada pendapatnya John Locke, itu kekuasaan itu dibedakan atas legislatif, eksekutif, dan federatif. Dimana kalau legislatif ini kekuasaannya, kewenangannya adalah untuk membuat undang-undang, sedangkan untuk melaksanakan undang itu ada di eksekutif, dan federatif ini adalah Perserikatan Aliansi Negara. Nah, kalau Montesquieu yang kita bisa adopsi, itu dibedakan atas 3, legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Legislatif ini membuat undang-undang, eksekutif ini menjalankan undang-undang, dan yudikatif itu adalah kekuasaan untuk berkewajiban mempertahankan undang-undang dan berhak untuk memberikan peradilan kepada rakyat. Nah, eksekutif walaupun dia menjalankan kekuasaan kewenangannya untuk menjalankan undang-undang, dia memiliki kewenangan juga membuat aturan-aturan terkait peran dia sebagai penjalan kekuasaan atau menjalankan undang-undang tersebut. Sehingga kekuasaan eksekutif ini juga melekat juga kekuasaan untuk sebagai legislatif body untuk membuat aturan-aturan di institusi dia terkait. Nah, di sini kita melihat pembagian sistem pemerintahan di Indonesia sendiri itu ada pusat, pemerintah daerah yang diatur secara khusus di Undang-Undang 23 tahun 2014 yang sudah diamandemen dengan terakhir Undang-Undang 9 tahun 2015 tentang pemerintahan daerah. Di mana di Undang-Undang pemerintahan daerah itu tentang penyelenggaraan pemerintahan daerah itu sudah di dalam konteks sudah diatur di mana ada pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah, dalam hal ini adalah provinsi dan kabupaten kota. Terkait dengan hal tersebut di dalam Undang-Undang Dasar 1945 sendiri kita melihat pembagian kelembagaan di Indonesia, kelembagaan negara itu dibagi atas 3 kelembagaan. Ini lembaga legislatif, ini yaitu MPR, DPR, dan DPD. Eksekutif body itu terdiri dari presiden dan wakil presiden yang menjalankan pemerintahan, dan yudikatif ini adalah Mahkamah Agung, Komisi Yudisial, dan Mahkamah Konstitusi. Nah, masing-masing kelembagaan ini punya kewenangannya masing-masing. Nah, di sini mungkin bisa saya skip dulu. Nah, dalam prosedur yang dapat dilakukan untuk merubah peraturan perundangan yang ada, ini kita melihat terkait dengan kewenangan-kewenangan dari kelembagaan negara tadi. Dalam konteks melalui kewenangan yang melekat pada masing-masing lembaga, tadi legislatif body dan eksekutif body itu memiliki aturan atau kewenangan untuk mengatur atau membuat peraturan perundangan di lembaga mereka sendiri. Nah, untuk legislative review dan judicial review ini dalam prakteknya kita melihat bahwa legislative review itu adalah upaya ke lembaga legislatif atau lembaga lain yang memiliki kewenangan legislasi untuk mengubah suatu peraturan perundangan.
Nah, dalam hal ini untuk legislative review ini terkait dengan kewenangan yang dimiliki oleh badan legislatif tersebut. Misalnya sebagai contoh, kita melihat ada pihak yang keberatan terhadap suatu undang-undang dapat meminta legislative review ke DPR dan tentunya pemerintah dalam hal ini. Nah, dalam Undang-Undang Dasar 1945 di sini disebutkan juga dalam konteks dapat mengubah undang-undang tertentu. Nah, sehingga di sini kita akan melihat dalam legislative review ini konsepnya itu yang harus kita pahami adalah setiap orang itu dapat meminta agar lembaga yang memiliki fungsi legislasi itu untuk melakukan revisi terhadap produk hukum yang dibuatnya dengan alasan. Yang pertama, peraturan perundang-undangan itu sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan zaman. Lalu yang kedua, peraturan perundang-undangan tersebut bertentangan dengan asasnya. Tadi asas yang lex specialis superior, a priori, atau generali, lex specialis atau posteriorinya. Lalu di sini kalau untuk judicial review, nah ini kewenangan untuk legislatif. Jadi untuk yang legislative review melekat pada badan legislator atau badan eksekutor. Nah, sedangkan untuk judicial review ini melekat pada badan yudikator. Nah, di dalam judicial review ini memang untuk menyelidiki, menilai apakah suatu peraturan undang-undangan itu isinya sesuai dengan atau bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi derajatnya. Jadi untuk semacam uji material terhadap suatu produk peraturan perundang-undangan. Sedangkan judicial review ini memang pengujian itu akan dilihat secara lex generalisnya, jadi akan melihat aturan yang di atasnya, sehingga pengujian ini secara material tidak terkait terhadap penghapusan suatu peraturan perundang-undangan. Nah, di sini posisi MK atau MA yang dapat diajukan judicial review itu sebagai negatif legislator. Dia tidak bisa mencabut, tapi dalam ini dia akan menguji berdasarkan norma dalam peraturan undang-undang itu apakah memang bertentangan dengan peraturan-peraturan yang lebih tinggi secara generalis di dalam hierarki peraturan perundang-undangan. Di sini kita lihat dalam konsep judicial review itu urgensi dari judicial review itu adalah sebagai alat kontrol terhadap konsistensi antara produk perundang-undangan dan peraturan perundang dasarnya. Sehingga sebenarnya judicial review ini adalah suatu mekanisme kontrol terhadap adanya overlapping terhadap suatu peraturan perundangan yang satu dengan yang lainnya secara hierarki peraturan perundangan. Di dalam proses judicial review ini terikat pada asas praduga normatif dan putusan memiliki kekuatan mengikat, sehingga itu harus dilaksanakan dan dapat diajukan oleh perorangan ataupun kelompok ataupun suatu institusi. Pihak yang berhak mengajukan judicial review ini yaitu badan hukum ya atau kelompok masyarakat tadi. Nah, sekarang di dalam praktek implementasi kegiatan agenda pengaturan JKN. Di sini kita lihat di dalam dasolennya kita melihat bahwa kadar-kadar hukum itu sebenarnya berisi kenyataan-kenyataan terkait normatif pengaturan yang berdasarkan nilai-nilai kehidupan yang ada. Sementara di faktanya kita lihat di dalam dasar ini peristiwa-peristiwa konkret yang lain, terutama kita lihat dalam penyelenggaraan JKN ini banyak aturan-aturan yang saling tumpang tindih dan saling tidak menyesuaikan asas-asas dalam penyelenggaraan pengaturan regulasi terkait JKN yang ada. Nah, di sini kita lihat sebagai contoh di alur di dalam alur proses penyusunan naskah akademik SJSN, Undang-Undang SJSN ini pada tahun 2004 itu sudah dituangkan dan diterbitkan dan disahkan sebagai Undang-Undang SJSN. Di dalam priorisasi pemberlakuan Undang-Undang SJSN dan juga Undang-Undang BPJS tahun 2011 itu sudah ada beberapa kali permohonan dan sudah ada putusan MK juga yang terkait dengan hasil judicial review terhadap Undang-Undang SJSN maupun Undang-Undang BPJS. Yang terakhir adalah tahun 2014 yaitu pengujian material terhadap Undang-Undang BPJS khususnya itu pasal 5, pasal 15, 49 dan 38. Nah, di sini kita lihat kalau dalam proses alur penyusunan naskah akademik SJSN, di sini ada beberapa kali perubahan. Nah, dalam perubahan tersebut kita melihat bahwa mekanisme dalam suatu penyusunan Undang-Undang SJSN ini tidak hanya Undang-Undang SJSN, tapi dalam bentuk produk hukum lainnya memang harus diawali dengan adanya suatu kajian akademis atau kita sebut dengan naskah akademik. Di dalam naskah akademik ini akan dilihat bagaimana landasan filosofis suatu peraturan perundang-undangan itu lahir, landasan yuridis peraturan perundang-undangan itu lahir, dan landasan sosiologis suatu peraturan perundang-undangan itu lahir. Nah, landasan yuridis ini penting, itu tidak terlepas dari landasan filosofis maupun landasan sosiologisnya. Nah, di landasan yuridis ini akan terlihat bagaimana
tim atau penyusun dari tim teknis dari penyusun naskah akademik untuk suatu produk hukum itu lahir, melihat, mengamati, mengimplementasikan, memainkan asas-asas lex spesialis, lex superior dan lex posteriornya di dalam mencermati peraturan perundangan yang terkait dengan aturan undang-undang produk hukum yang akan dia buat. Nah, di sini kita akan lihat di naskah akademik tersebut landasan filosofis itu nanti akan tertuang di dalam nilai-nilai yang terkandung yang tidak boleh digarisbawahi, yang tidak boleh dengan konstitusi kita. Di dalam judicial review itu adalah pengujian materi terkait dengan biasanya dikaitkan dengan landasan konstitusi. Gugatan-gugatan yang masuk terkait dengan permohonan perkara-perkara uji materi terhadap Undang-Undang SJSN maupun Undang-Undang BPJS ini dilihat pada landasan konstitusi, yaitu dilihat pada hierarki yang paling tinggi, yaitu landasan konstitusi diatur dalam Undang-Undang Undang-Undang Dasar 1945. Ini bisa diperlink? Nah, di sini dalam hierarki peraturan perundangan ini seharusnya ada hiperlinknya, keterkaitannya karena tidak bisa dihiperlinkkan. Mulai dari undang-undang, mulai dari undang-undang dasar sampai dengan peraturan atau petunjuk teknis, sampai dengan peraturan direksi BPJS yang teknis terendah. Di sini itu harus saling keterkaitan ya dalam mengimplementasikan. Dia adalah aturan teknis yang harus secara hierarki lex generalisnya mengacu kepada aturan-aturan yang lebih tinggi. Pada saat ada perubahan, misalkan ada perubahan dalam konteks peraturan presiden, sehingga aturan-aturan yang di bawah itu harus merespon terhadap perubahan-perubahan aturan yang lebih tinggi secara generalisnya. Nah, di sini tadi yang saya sampaikan, di isu-isu pengaturan terkait regulasi JKN implementatif di daerah, ini kita lihat terkait dengan membership, benefits, premium, multi-stakeholder, political commitment, dan kaitannya juga nanti di sini health services. Di membership sebagai contoh kita melihat bahwa pengaturan di dalam Permenkes atau peraturan presiden terkait dengan membership ini harus diimplementasikan sampai di daerah dengan produk di daerah. Nah, pada saat pengaturan membership ini adalah kewenangan dari eksekutif body, maka dalam implementasinya apabila ada perubahan itu harus juga direspon dengan eksekutif body. Sehingga untuk merespon perubahan dari legislatif body ini bisa melekat kepada badan legislator atau dalam hal ini legislatif body yang memiliki kewenangan untuk membuat peraturan perundang-undangan. Nah, di sini kita lihat ada tadi sudah disampaikan apakah dia judicial review dan legislative review. Di sini kita sebut untuk Undang-Undang SJSN, Undang-Undang BPJS dan peraturan pemerintah untuk melakukan judicial review di sini dapat dilakukan oleh diajukan atau ditujukan kepada MA atau Mahkamah Konstitusi hanya terkait kepada uji material terhadap pasal-pasal atau aturan-aturan yang diatur di dalam produk hukum tersebut. Uji material di sini posisi MA dan MK itu hanya sebagai negatif legislator, artinya negatif inisiator, dan artinya dia tidak memiliki kewenangan untuk dalam konteks mencabut undang-undang atau peraturan tersebut. Pencabutan atau perubahan undang-undang itu melekat di pada badan legislatif yang memiliki kewenangan untuk membuat peraturan perundangan. Dia hanya untuk melakukan uji material. Nah, sedangkan peraturan presiden, peraturan menteri, perda, perkada itu melekat di pada legislative body atau dalam hal ini dapat melakukan dengan mekanisme legislative review. Ini yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.